Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi kami yaitu tentang listrik. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak yaitu Kak Safril. Kak Safril sini ingin menjelaskan tentang listrik dan sumber listrik. Nah, di sini apakah teman-teman sudah tahu apa itu listrik? Ya, listrik adalah suatu aliran elektron yang dapat digunakan dalam kehidupan, seperti menghidupkan lampu, menghidupkan kipas, dan kebutuhan kita dalam sehari-harinya. Nah, selanjutnya yaitu sumber listrik. Kak, sumber listrik itu berasal dari mana? Nah, sumber listrik itu dapat berasal dari baterai, generator, atau energi terbarukan seperti panel surya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kakak. Selanjutnya kita akan belajar tentang listrik statis. Bersama saya Rita Yulianti, biasa dipanggil Kak Rita. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa itu listrik statis? Listrik statis yaitu suatu fenomena listrik yang ditimbulkan ketika partikel bermuatan ditransfer dari satu benda ke benda lain. Perpindahan muatan ini terjadi karena adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Listrik statis dapat terjadi karena gesekan, konduksi, dan juga induksi. Berikut ciri-ciri dari listrik statis. Yang pertama, muatan listrik tidak bergerak, hanya menumpuk pada permukaan benda. Yang kedua, timbul akibat ketidakseimbangan jumlah elektron atau muatan negatif dan proton atau muatan positif pada suatu benda. Yang ketiga, muatan listrik akan tetap ada hingga dilepaskan, misalnya melalui percikan atau arus ke tanah. Berikut proses terjadinya listrik statis. Yang pertama, yakni gesekan. Dua buah benda yang digosokkan akan menyebabkan elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Benda yang kehilangan elektron akan bermuatan positif, sedangkan yang menerima elektron akan bermuatan negatif. Contohnya, pada penggunaan balon, ketika Anda menggosokkan balon pada rambut atau pakaian, muatan listrik statis dapat menumpuk pada balon, sehingga balon dapat menempel pada dinding atau objek lain. Yang kedua, yakni induksi. Benda bermuatan listrik disentuhkan ke benda netral sehingga terjadi perpindahan muatan. Contoh, bola logam bermuatan positif disentuhkan dengan kunci logam netral. Muatan positif berpindah ke kunci logam melalui konduksi sehingga keduanya memiliki muatan positif. Yang ketiga, yakni induksi. Benda bermuatan didekatkan ke benda netral sehingga muatan pada benda netral terpisah tanpa kontak langsung. Contohnya, beberapa sistem keamanan seperti alarm dan sensor menggunakan induksi elektromagnetik untuk mendeteksi perubahan medan magnet dan menghasilkan sinyal peringatan. Itulah pemaparan singkat tentang listrik statis. Perkenalkan, saya Dewi Rohmah dengan NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep listrik dinamis. Nah, listrik dinamis adalah suatu kondisi atau fenomena listrik yang mengikut sertakan arus listrik secara terus-menerus dan berubah sepanjang waktu. Nah, listrik dinamis ini memiliki beberapa sifat loh teman-teman. Yang pertama, terdiri dari muatan listrik yang mengalir atau bergerak sehingga menghasilkan arus listrik. Yang kedua, arus listrik selalu mengalir dari titik dengan potensial tinggi yaitu positif ke titik dengan potensial rendah yaitu negatif dalam rangkaian listrik. Yang ketiga, hanya bisa terjadi pada rangkaian tertutup.
Yang keempat, semua muatan yang bergerak menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir, listrik dinamis dapat dialirkan melalui berbagai jenis rangkaian seperti seri, paralel, ataupun campuran. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang proses penyusunan rangkaiannya dilakukan dengan menggunakan cara berurutan, di mana komponen yang ada di dalam rangkaiannya disusun dengan satu jalur. Nah, untuk prinsip kerja pada rangkaian listrik seri ini dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Jika dalam rangkaian listrik tersebut diberi dua lampu, kemudian salah satu saklar tersebut dimatikan, maka kedua lampu pun akan ikut mati. Begitupun sebaliknya, jika salah satu saklar dihidupkan, maka kedua lampu akan hidup. Hal ini terjadi karena pada rangkaian listrik seri hanya memiliki satu jalur arus listrik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Halo, perkenalkan nama saya Selvia Duyanti dengan NIM 138. Rangkaian listrik paralel merupakan komponen listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Prinsip dari rangkaian paralel yaitu jika salah satu lampu diputus maka lampu yang lain akan tetap menyala. Rangkaian paralel ini digunakan untuk lampu di rumah karena tidak menyebabkan lampu yang lain padam meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian listrik campuran adalah gabungan antara rangkaian listrik seri dan juga antara rangkaian listrik paralel. Jadi ada beberapa rangkaian listrik digabung secara seri dan juga ada yang digabung secara paralel. Pada rangkaian campuran, jika lampu A diputus, maka lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan pada lampu A berkedudukan secara seri terhadap lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya pada lampu C, maka ketiga lampu tersebut tidak terpengaruh, yaitu A, B, dan D. Sekian video pembelajaran materi listrik dari kelompok 9. Jika ada kesalahan atau kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa.